Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Nah, abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Semoga kamu masih semangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka di hari Senin di tanggal 12 Oktober 2020 dalam mata pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita selanjutnya. Misalkan mengingatkan, silahkan kamu tonton video ini dari awal sampai akhir agar kamu bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, diridhoi oleh Allah, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita masih di tema 4, globalisasi. Subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya sikap positif dalam hal keberagaman ekonomi dengan benar. Kedua, dengan membaca, siswa mampu menulis informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dalam bentuk tulisan dan visual dengan kalimat efektif dan kosakata baku dengan sistematis. Dan yang ketiga, dengan percobaan membuat kompor tenaga surya, siswa mampu menyajikan karya tentang cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik dengan mandiri. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pembelajaran PPKN. Nah, berpikir global, bertindak lokal. Nah, apa makna pernyataan tersebut? Ayo kita diskusikan. Nah, bacalah cuplikan berita dari berbagai media berikut. Nah, abang kakak, seperti biasa, silahkan kamu buka buku paket tema 4 kamu, yaitu di pembelajaran kedua. Nah, di sini Miss Eka akan membacakan, di sana kamu akan mendengarkan dan menyimak langsung dengan buku kamu. Jadi insya Allah belajar kita akan lebih efektif. Nah, kita mulai ya. Yuk, cinta buah dalam negeri. Indonesia terkenal dengan surganya buah. Ada berbagai macam buah yang tumbuh subur di Nusantara ini. Sayangnya, buah-buah lokal ini makin lama makin tergusur karena kedatangan buah impor. Impor adalah mendatangkan buah dari luar negeri ke Indonesia. Tentu saja, buah yang didatangkan dari luar negeri itu bisa menjadi murah di sini karena buah tersebut didatangkan dalam jumlah besar. Ini dapat membuat buah lokal kalah dalam persaingan. Nah, kemudian teks yang berikutnya yaitu adalah jangan lupakan pasar tradisional. Hai kawan-kawan di seluruh Indonesia, dalam artikel ini kita akan membahas seputar pasar tradisional. Kita tidak boleh melupakan pasar tradisional dalam maraknya era globalisasi. Seperti contoh, kita pasti lebih senang berbelanja ke supermarket atau ke mall. Nah, karena suasananya tidak pengap dan lebih nyaman untuk berbelanja dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional. Nah, apakah kalian lupa bahwa Indonesia dari zaman dulu itu terkenal karena pemasaran sumber daya alamnya? Dulu hanya ada pasar tradisional yang telah memperjualbelikan berbagai barang. Sehingga pasar tradisional merupakan warisan budaya leluhur kita terdahulu. Mungkin pasar tradisional sudah ada sebelum masa penjajahan di Indonesia. Banyak kapal-kapal asing berlayar ke Indonesia karena ingin membeli rempah-rempah yang terjual pasar-pasar tradisional. Pasar tradisional tidak akan berubah ciri khasnya secara total. Pasar tradisional tidak boleh dilupakan. Nah, abang kakak, di sini ada 2 artikel atau ada 2 teks dari cuplikan berita. Yang pertama yaitu mencintai buah dalam negeri. Baru yang kedua yaitu jangan melupakan pasar tradisional. Nah, selain kedua cuplikan berita tersebut, masih ada satu lagi berita yang akan kita baca dan kita pelajari.
Nah, sebelum kita masuk ke berita yang selanjutnya, Miss Eka di sini akan menjelaskan sedikit bahwa kedua hal tersebut merupakan hal yang sudah mulai berangsur-angsur punah atau bahkan belum punah, tapi bisa kita katakan bahwa masyarakat Indonesia memang sudah mulai tidak mencintai buah dalam negeri. Kemudian masyarakat Indonesia memang lebih senang berbelanja ke supermarket, kemudian ke mall, ke minimarket dibandingkan ke pasar tradisional. Nah, mengapa? Nah, salah satu faktornya itu adalah karena era globalisasi di mana masyarakat itu berpikir sudah sangat modern, semuanya itu berpikir secara praktis, tidak ingin ribet, kemudian lebih modern dan lebih keren. Nah, itulah mungkin beberapa alasan yang membuat beberapa orang atau beberapa masyarakat Indonesia itu sudah mulai melupakan warisan leluhur. Nah, di sini misalkan mengingatkan bahwa kita, kamu, dan kita semuanya, mari kita mulai untuk mencintai buah dalam negeri lagi. Nah, contoh buah dalam negeri itu apa? Banyak ya, abang kakak. Salak, kemudian durian, kemudian ada buah sawo, kemudian ada buah apel Malang misalnya. Nah, kemudian masih banyak lagi contoh-contoh buah dalam negeri. Jadi kita harus bangga, bukan berarti kita harus selalu makan buah naga, kemudian kita harus selalu makan pir yang diimpor dari Cina sana, kemudian misalnya kita melupakan buah-buah atau makanan dalam negeri lainnya. Jangan ya. Nah, boleh. Misalkan juga sudah pernah mengatakan kita tidak bisa memungkiri yang namanya era globalisasi. Kita boleh memakan atau mengkonsumsi makanan dari luar, tapi yang paling penting adalah kita tidak boleh melupakan makanan khas negara kita. Kemudian kita tidak boleh melupakan juga apa warisan atau kebiasaan yang sudah terjadi di negara kita. Nah, jika itu baik, maka silahkan kita lestarikan. Kita masuk ke cuplikan berita yang ketiga. Nah, mari gunakan produksi dalam negeri. Menteri ESDM mengkampanyekan gerakan Aku Cinta 100% Indonesia. Secara serempak, seluruh yang hadir dalam acara tersebut memakai batik dan sepatu produksi dalam negeri. Gerakan Cinta Indonesia memiliki arti sangat strategis, tidak hanya untuk menghadapi tantangan krisis ekonomi global, tapi juga untuk membangun kemandirian bangsa di bidang ekonomi. Gerakan itu bukan hanya menjadi kampanye biasa, tapi menjadi gerakan bersama, tidak bersifat statis dan bukan kebijakan proteksionis karena tidak termasuk kebijakan tarif. Nah, potensi pasar dalam negeri sangat besar dengan jumlah penduduk 230 juta dan hampir 50% terdiri dari penduduk berusia di bawah 29 tahun. Harus dimanfaatkan secara optimal melalui gerakan ini. Semua pihak diharapkan untuk lebih memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri sehingga kemandirian bangsa dapat terbangun. Nah, program kampanye Cinta Indonesia bertujuan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk barang dan jasa dalam negeri, serta meningkatkan cinta Indonesia di mata internasional. Diharapkan dengan dicanangkannya gerakan ini, pasar produk dalam negeri kita bisa ditingkatkan sehingga tekanan terhadap sektor industri bisa dikurangi dan gejala pengurangan tenaga kerja dapat dihindari. Nah, itulah cuplikan berita yang ketiga mengenai mari kita diajak untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Nah, di sini ada latihan. Yang pertama yaitu tuliskan pengertian berpikir global bertindak lokal. Nah, dari ketiga teks tersebut kamu bisa menyimpulkan apa yang dimaksud dengan berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Kemudian yang kedua, tuliskan contoh sikap berpikir global dan bertindak lokal. Nah, dari ketiga teks tersebut, kalau kamu baca kembali, kamu pahami maksudnya adalah kamu pasti akan memahami apa yang dimaksud dengan berpikir global dan bertindak lokal dan apa contoh sikap yang bisa kita ambil. Nah, kemudian latihan yang terakhir, tuliskan yang bukan contoh sikap berpikir global bertindak lokal. Ingat abang kakak, global itu artinya mendunia. Berarti berpikir secara mendunia, kemudian bertindak secara lokal. Nah, kita berada di negara Indonesia. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita bertindak sesuai dengan kita berada di mana. Silahkan kamu kerjakan latihan tersebut di buku latihan tematik kamu. Nah, materi yang kedua yaitu adalah bahasa Indonesia. Nah, mengembangkan penggunaan energi alternatif adalah salah satu wujud nyata sikap cinta tanah air.
Nah, masih ingat kan bahwa energi alternatif itu sangat dibutuhkan. Nah, kenapa? Karena energi alternatif itu merupakan energi yang bisa menggantikan energi-energi seperti air, kemudian udara. Nah, energi alternatif itu sangat dibutuhkan, apalagi di masa kini karena mudah dicarinya, mudah didapatnya, dan insya Allah memiliki kegunaan yang sangat banyak. Nah, cermati teks eksplanasi berikut ini. Teknologi hijau di era globalisasi. Teknologi dan lingkungan merupakan dua hal penting dalam kegiatan manusia. Pada era globalisasi ini, kedua hal tersebut menjadi perhatian dan pembicaraan masyarakat dunia karena saling terkait dan menentukan keberlangsungan hidup manusia. Disadari atau tidak, kita sering mengabaikan masalah lingkungan. Persoalan lingkungan akibat proses teknologi sudah menjadi masalah yang mendunia. Teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Nah, fakta membuktikan bahwa permasalahan lingkungan semakin lama semakin memburuk. Oleh sebab itu, harus dicari cara untuk mengatasinya. Salah satunya adalah dengan mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, mari kita berdiskusi. Lengkapilah teks eksplanasi tersebut sehingga menjadi satu teks yang utuh. Ingat kembali ciri-ciri teks eksplanasi bahwa paragraf pertama itu adalah pernyataan umum dari topik masalah yang akan disajikan. Kemudian paragraf kedua itu merupakan deret penjelas, yaitu berisi fakta, pembuktian, proses dari masalah yang disajikan secara berurutan dan sistematis. Kemudian paragraf yang ketiga itu merupakan simpulan atau pesan atau kesan penulis tentang topik tersebut. Nah, paragraf keduanya yaitu di situ paragraf pertama sudah kita lihat bahwa sudah lengkap, yaitu pernyataan umum mengenai masalah yang akan disajikan, yaitu membahas mengenai bahwa teknologi dan lingkungan itu merupakan dua hal yang penting dalam kegiatan manusia. Nah, jadi salah satunya itu adalah kita akan membahas mengenai teknologi dan lingkungan. Kemudian di paragraf kedua itu masih membahas sedikit, yaitu mengenai teknologi hijau. Deret penjelasnya itu hanya terdapat satu kalimat. Nah, di sini kita akan lengkapi, yaitu teknologi hijau adalah salah satu jawaban untuk permasalahan ini. Teknologi hijau yang terus dibicarakan saat ini adalah pembangkit listrik tenaga surya. Nah, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki tenaga surya yang berlimpah. Dengan keadaan geografis di Indonesia yang setiap tahun dapat sinar matahari, adalah salah satu alat yang optimal di Indonesia adalah panel surya. Nah, panel surya bekerja mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Saat ini penggunaan panel surya masih terbatas hanya dalam skala kecil. Terbatasnya penggunaan sel surya dikarenakan biaya untuk membuat panel surya itu cukup tinggi. Dengan perkembangan teknologi diharapkan dapat ditemukan cara untuk meningkatkan efisiensi kerja dari sel surya. Nah, di materi sebelumnya kamu bahkan sudah Miss Eka minta untuk mengerjakan latihan, yaitu mencari bagaimana cara kerja panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, abang kakak, panel surya ini memang merupakan salah satu energi alternatif yang bisa kita gunakan yang sangat-sangat ramah lingkungan. Kenapa? Karena di sini kita hanya membutuhkan energi matahari. Nah, untuk mengubah menjadi energi listrik. Nah, abang kakak bahkan di sekitar sekolah kita itu ada panel surya. Nah, di mana? Yaitu di UMA, benar, di Universitas Medan Area. Kalau kamu perhatikan, terutama abang-abang nih yang setiap harinya sholat di masjid. Nah, kalau kamu perhatikan di lab sekitaran masjid itu, kalau kamu perhatikan di atas genteng atau di atapnya itu terdapat panel surya. Nah, ada lempengan yang kalau nanti kita sudah masuk sekolah kamu boleh perhatikan. Di atapnya terdapat lempengan berupa panel surya. Nah, salah satunya itu kemudian ada di beberapa tiang-tiang lampu di jalan menuju dari masjid ke sekolah kita itu ada di bagian atasnya itu terdapat lempengan panel surya juga. Nah, untuk apa? Itu tadi untuk menyerap energi matahari atau energi surya akan diubah menjadi energi listrik. Nah, jadi lampu itu nanti bisa hidup
dengan diubahnya dari dari energi matahari menjadi energi listrik dengan adanya panel surya tersebut. Jadi ini merupakan salah satu teknologi hijau, yaitu teknologi yang ramah lingkungan. Jadi yang dimaksud dengan teknologi hijau itu adalah teknologi yang ramah lingkungan ya, abang kakak. Nah, kita masuk ke materi IPA. Nah, di sini kita akan berkreasi. Tapi kembali lagi, atas keterbatasan waktu dan tempat kita tidak akan melakukan percobaan. Nah, sekarang mengapa kita tidak mencoba untuk membuat kompor tenaga surya? Nah, di sini kita akan belajar atau mempelajari, mendiskusikan atau melihat bagaimana pembuatan kompor tenaga surya. Nah, negara kita itu benar-benar melimpah sinar matahari. Bahkan tadi dikatakan Indonesia merupakan negara yang letak geografisnya itu sangat baik, yaitu kita berada di iklim tropis, yaitu hanya memiliki musim hujan dan musim kemarau. Nah, abang kakak berbeda dengan negara lain. Bahkan negara lain itu ada yang dalam setahun itu hanya beberapa kali mendapatkan matahari karena mereka memiliki banyak musim ya. Seperti misalnya ada musim salju. Nah, kalau kita Indonesia, alhamdulillah kita harus bersyukur bahwa hampir setiap tahunnya atau bahkan setiap hari kita bisa melihat matahari. Nah, matahari itu benar-benar bersinar terik. Nah, jadi di sini kita harus memanfaatkannya dengan baik. Salah satunya bisa di sini membuat kompor dari tenaga surya. Nah, di sini dikatakan bahwa meskipun tidak bisa menggantikan sepenuhnya energi minyak dan gas bumi, setidaknya bisa menghemat dan mengurangi konsumsi minyak atau gas. Nah, untuk membuat kompor sederhana tenaga surya itu ada bahan dan alatnya. Nah, di sini bahan dan alatnya yang pertama ada 2 kotak berbahan kayu atau triplek yang berbeda ukuran dengan selisih sekitar 1 inci di setiap sisinya. Kemudian yang kedua ada koran atau sobekan kertas. Kemudian yang ketiga ada kertas konstruksi berwarna hitam, 4 lembar kardus. Kemudian ada pisau cutter tebal, ada pembungkus makanan berbahan aluminium atau plat logam. Aluminium foil bisa pula digunakan tetapi akan cepat kotor dan harus sering diganti. Kemudian ada plester atau perekat karet, 8 buah tangkai penyangga boleh dipilih. Kemudian yang terakhir lem tahan panas yang kuat, daya rekatnya ini juga boleh dipilih. Nah, itulah alat dan bahannya. Nah, langkah kerjanya bagaimana? Yang pertama, tempatkan kotak kecil. Jadi kalau kamu perhatikan di sini ada tempatkan kotak kecil di dalam kotak yang lebih besar. Isilah celah kosong di antara kedua kotak tersebut dengan sobekan kertas atau koran. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua, fungsinya itu sebagai perekat atau penahan panas. Kemudian yang kedua, alas sisi bagian dalam kotak kecil dengan kertas konstruksi hitam. Nah, kamu perhatikan ya, di sini ada kotak warna hitam, ada kertas konstruksi hitam. Hal ini akan menambah tingkat panas kotak. Kemudian yang ketiga, lapisi 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya matahari yang terbuat dari plat aluminium. Pastikan tidak ada lapisan pemantul yang terlipat atau berkerut. Beri plester atau perekat karet pada pinggir setiap plat tersebut agar merekat dengan kuat pada koran. Nah, di sini akan sesudah jadi seperti langkah pertama dan kedua, langkah yang ketiga akan dilapisi dengan 4 buah karton dengan bahan pemantul cahaya seperti plat aluminium yang terbuat dari plat aluminium. Nah, plat aluminiumnya itu. Kemudian yang keempat, pasangkan setiap plat pemantul sinar cahaya tersebut pada setiap sisi bagian atas dari kotak dengan sudut kemiringan sekitar 45 derajat. Nah, ini merupakan alat pemantul surya. Nah, nanti alat pemantul surya ini akan kita pasang di setiap sisi bagian atas. Nah, setiap sudah sisi bagian atas nanti jadinya akan seperti ini. Nah, jadinya akan seperti ini dengan kemiringan 45 derajat. Gunanya untuk apa? Untuk memantulkan energi matahari, energi surya atau cahaya matahari tadi ke dalam kotak sehingga nanti bisa menimbulkan panas yang baik. Nah, itulah gunanya dari pemantul sinar surya tersebut. Nah, kemudian tadi kan kita diminta salah satu alat dan bahannya ada tiang penyangga. Nah, tiang penyangga itu gunanya untuk ini abang kakak, untuk menyangga plat pemantul tenaga surya tersebut. Yang nomor 5 yaitu gunakan tangkai penyangga di bagian bawah setiap plat pemantul agar posisinya stabil. Nah, pastikan semua bagian sudah terpasang kuat dan bahan
dan tahan terhadap terpaan angin. Nah, taruhlah panci makanan di dalam kotak. Nah, tempatkan oven tenaga surya ini di tempat yang terpapar cahaya matahari langsung di waktu yang terik matahari. Nah, nanti sesudah jadi seperti langkah yang keempat. Nah, langkah yang kelima tadi sudah misalnya katakan gunakan penyangga. Nah, langkah yang keenam itu selanjutnya adalah kita akan meletakkan panci makanan dalam kotak. Nah, misalnya apa yang akan kita masak. Nah, panci makanan itu di dalam kotak. Kemudian kita harus menempatkan kompor tersebut di bawah terik sinar matahari. Jadi nanti cahaya matahari yang masuk akan dipantulkan melalui plat pemantul tersebut, akan dipantulkan ke dalam. Nah, sehingga nanti akan apa yang dimasak di dalam bisa masak. Nah, tapi seperti dikatakan tadi bahwa tidak bisa sepenuhnya menggantikan energi minyak dan gas bumi. Setidaknya hal ini bisa menghemat dan mengurangi konsumsi minyak atau gas. Nah, abang kakak kita tidak praktek membuat kompor sederhana tenaga surya. Namun di sini Miss Eka akan menampilkan video, yaitu video abang kakak siswi SDT Nurul Ilmi kelas 6 tahun lalu yang praktek membuat kompor sederhana tenaga surya. Nah, nanti dari video tersebut kamu bisa mempelajari bagaimana proses pembuatannya. Nah, silahkan kamu tonton videonya ya. Kelompok 1 akan membuat kompor tenaga surya. Alat bahannya adalah 1 kaca, 2 bilox, 3 telur, 4 laban, 5 kertas aluminium foil, 6 piring stainless, 7 kardus ekstrim. Terima kasih kardus ekstrim. Itulah materi pembelajaran kita hari ini. Sudah banyak ya yang kita pelajari, dari mulai bagaimana cara mempelajari membuat kompor tenaga surya, kemudian bagaimana cara menghemat energi dengan menggunakan energi alternatif panel surya. Kemudian kita juga sudah mempelajari apa-apa saja tindakan yang bisa kita lakukan dengan mencintai produk dalam negeri. Nah, misalkan mengucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang Miss Eka berikan bermanfaat. Nah, jangan lupa kerjakan latihan yang sudah diberikan dengan sebaik mungkin di buku latihan tematik kamu. Miss Eka tunggu ya. Nah, abang kakak kita ucapkan lafaz hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.